senang. Ternyata adik-adik kakak semua bersuka cita dan tetap semangat. Baik, sekarang kita akan absen tiap-tiap kelas ya. Kita mulai dari kelas kecil. Horas adik-adik kelas kecil. Kelas besar. Horas adik-adik kelas besar. Kelas remaja. Horas adik-adik kelas remaja. Kami juga akan menyapa orang tua kami yang selalu setia mendampingi adik-adik kami dalam mengikuti ibadah ini. Horas orang tua kami. Semua dalam keadaan sehat ya, dan semangat tentunya. Hari ini Kak Sherly, Kakak Mary, dan Kakak Cynthia akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya, dan kita akan memulai ibadah kita. Baik, sekarang kita bernyanyi bersama dari lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Yuk berdiri yuk adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis. Trinitatis adalah ketritunggalan Allah. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Ayat pengantar ibadah untuk kita hari ini. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh sukacita kami memuji dan meninggikan namamu, karena Engkau setia menuntun perjalanan dan hari-hari kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami yang bersekutu ini, menumbuhkan iman supaya kami tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kami, hanya Yesus jalan keselamatan kami. Berkati kami agar dapat meneladani Engkau dan selalu dapat menjadi alat Tuhan membimbing adik-adik kami. Berkati juga adik-adik kami agar mau dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Dengarlah permohonan kami ini melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita silakan duduk. Ternyata kita berdiri lagi adik-adik. Ayo kita berdiri, karena kita akan bernyanyi lagu Setinggi-tingginya Langit. Lebih tinggi kasih
kita belajar titah ke-9. Maka minggu ini kita akan belajar titah yang ke-10. Demikian bunyinya. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, adik-adik, dalam bahasa Simalungun dikatakan seperti ini. Titah pasapuluh kon. Lang malo uhur-uhuranmu, rumahni hasomanmu. Lang malo uhur-uhuranmu, urang rumahni hasomanmu. Barang narakonsi dalahi, barang narakonsi naboru, barang lombuni, barang budani, barang ahape artani hasoman. Nah, kalau artinya adalah perintah yang terakhir ini sifatnya batiniah, yaitu berkaitan dengan keinginan. Kalau kamu tidak bisa menguasai diri atas keinginan dan hawa nafsumu, kamu tidak akan selamat. Mengapa? Karena kamu harus tahu tujuan hidup orang Kristen dan tidak akan pernah puas atas apa yang kamu miliki saat ini. Kamu selalu merasa kekurangan lagi dan lagi. Banyak manusia yang melanggar perintah Tuhan yang terakhir ini karena keegoisan manusia dan sifatnya yang tidak mau kalah, hingga manusia tersebut sering jatuh ke dalam dosa. Ingatlah, jika kamu sudah punya satu, jangan pernah ingin punya dua. Kalau satu saja sudah cukup, mengapa harus dua? Ingat ya adik-adik, jangankan mengambilnya, menginginkannya saja dan bermaksud mengambil milik orang lain dengan cara curang, itu sudah merupakan dosa. Baik, mari adik-adik dan kakak-kakak kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih boleh mengikuti ibadah kami walaupun lewat link ibadah YouTube. Bapa yang baik, mari Tuhan tetap sukacita ada dalam kami. Kami Tuhan tetap merindukan Engkau berfirman agar kami dapat meneladani Engkau Tuhan, dapat menjadikan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami. Maka Tuhan berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap mendengarkan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7.
Kita baca bersama adik-adik kelas kecil. Jika belum bisa baca, mari dengarkan yang kakak bacakan ya. Kita mulai. Anak-anak Allah. Ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Yang 7 ayat yang terakhir. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikian firman Tuhan. Adik, tema bulanan kita adalah kreatif dan inovatif. Tema khusus kita untuk minggu ini adalah Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Adik-adik, untuk keterangan firman Tuhan hari ini kita saksikan lewat video berikut ya. Kita saksikan bersama. Pada mulanya, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ia menjadikan segalanya sempurna. Ia pun menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ia mengasihi kita dan ingin menjalin hubungan akrab dengan kita. Sayangnya, Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan. Dosa membawa kematian ke dalam dunia dan memutus hubungan kita dengan Tuhan. Dosa juga merusak dunia ciptaan Tuhan yang sempurna. Dosa menyebar ke seluruh dunia. Semua orang berdosa dan akibat dosa adalah maut. Namun, dosa tidak bisa mencegah Tuhan mengasihi kita. Tuhan punya rencana. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan mengutus putranya Yesus ke dunia. Dosa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Namun, Yesus datang untuk memperbaikinya. Yesus menyembuhkan yang sakit dan membuat banyak mukjizat lain. Ia menyambut orang kesepian. Ia mengajar orang tentang kasih Tuhan. Hidupnya yang sempurna menunjukkan kepada kita seperti apa kasih itu. Meskipun Yesus tak pernah berdosa, Ia mati disalibkan bagi dosa-dosa kita. Karena Ia mengasihi kita, dengan cara ini Yesus menjalankan rencana Tuhan untuk memulihkan hubungan kita dengannya. 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari kematian, mematahkan kuasa dosa dan maut. Ia meluangkan waktu bersama para pengikutnya untuk mengajar mereka. Lalu, Ia kembali ke sorga. Kini, Yesus hidup selamanya. Yesus tidak membiarkan kita sendirian. Ia mengirim Roh Kudus untuk berdiam dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saat Ia menciptakan kita. Suatu hari nanti, saat Yesus kembali, Tuhan akan menjadikan segalanya sempurna lagi. Ia akan membuat langit dan bumi baru. Setiap orang yang percaya kepada Yesus
akan hidup bersamanya selamanya. Tuhan mengasihimu. Ia menciptakanmu unik dan istimewa. Percaya dan mengikut Yesus akan memperbaiki hubungan kita yang rusak dengan Tuhan. Siapkah kamu menjadi bagian dari kisah Tuhan? Nah, kesimpulan firman Tuhan dari video yang tadi kita saksikan dapat kita ambil ada beberapa poin, yaitu yang pertama, betapa besar kasih Allah kepada kita. Ya kan? Banyak sekali nas Alkitab yang menyatakan hal ini kepada kita. Salah satu yang paling sering yang kita dengar adalah, ayo siapa yang bisa jawab? Benar, Yohanes 3 ayat 16. Kita bacakan bersama-sama ya, kita ucapkan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, walaupun Tuhan sedih dengan pelanggaran kita, tetapi Tuhan selalu mengasihi kita dan akan menyelamatkan kita. Yang kedua, kita adalah anak-anak Allah. Ayat yang kedua ini tadi dalam nas kita dikatakan dengan jelas. Jadi, mari kita adik-adik kita tunjukkan kepada dunia ini kalau kita memang benar-benar anak-anak Allah dengan perilaku kita yang mencerminkan kasih Tuhan. Yang ketiga, kita akan sama seperti Kristus. Maksudnya, bukan kita semua ini adalah Tuhan juga ya adik-adik. Bukan itu artinya. Tetapi kita sama seperti Tuhan, bahwa kita memiliki akal pikiran dan dapat melihat dan tahu juga apa yang baik dan benar. Kita juga dapat mendengar, terutama kita mampu mengasihi sesama kita. Itulah yang dimaksud bahwa kita sama seperti Kristus. Itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan lainnya. Yang keempat, menyucikan diri. Yang kelima, hidup suci dan tidak berbuat dosa. Yang keenam, hidup benar seperti Kristus. Oke, poin 4 dan 6 ketiganya membahas tentang hidup suci dan kudus. Maka mari kita semua meneladani hidup Kristus yang tidak bercela. Mari memperbaiki diri agar kita menjadi firman yang hidup, agar semua yang berada di sekitar kita dapat merasakan kasih Tuhan melalui kita. Nah, adik-adik, selamat menjadi ahli waris Tuhan dan teruslah berbuat kudus dan suci agar Tuhan senang dengan keberadaan kita. Oke, kakak, mari bergabung kembali. Kakak, ayat hafalan kita hari ini apa ya? Baik kakak dan adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita hari ini tertulis di dalam Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Oke, kita ucapkan bersama-sama ya. Dalam 1, 2, 3. Amsal 2 ayat 20. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Ingat ya adik-adik, dihafal. Oke kakak, kita masuk ke kreativitas. Silakan kak. Oke, kreativitas kelas kecil, kakak minta menyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan. Nah, kemudian adik-adik bikin gerakannya yang seru ya. Nah, setelah itu divideokan dan kirim ke WA grup kita. Baik kakak dan adik-adik, untuk kreativitas kelas besar, menggambar persimpangan jalan, yang artinya
dalam hidup pasti kita selalu dihadapkan beberapa pilihan. Contohnya seperti gambar yang berikut ya adik-adik. Nanti difoto dan dikirimkan ke WhatsApp grup kita. Oke, kalau kelas remaja, kakak akan tunjukkan sebuah gambar, nanti ada di layar ya. Jika adik-adik melihat gambar ini, maka tuliskan jalan mana yang akan kamu pilih. Dan tuliskan alasannya ya adik-adik. Foto, tulisannya difoto dan kirimkan ke WA grup kita. Selamat mengerjakan adik-adik semua, dan kami semua kakak-kakak guru sekolah minggu menunggu aktivitas mingguan kalian. Oke, dan untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Allah Bapa kami yang bertahta dalam keadaan surga, karena kami tahu Tuhan Engkau yang menuntun kami hingga hari ini, dan Engkau juga yang mengajari kami dalam memberitakan firman-Mu. Tuhan berkati Bapa, firman-Mu yang telah kami sampaikan boleh menjadi pedoman, boleh menjadi landasan hidup, boleh kami mengingatnya Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami, bahwa kami adalah ahli waris kerajaan Tuhan. Maka mampukan kami Tuhan meneladani Engkau, mampukan kami Tuhan menjadi firman yang hidup lewat perilaku kami Tuhan. Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan masa-masa ini adalah masa sulit bagi kami Tuhan. Sungguh kami sudah merindukan masa berkumpul dengan adik-adik kami Tuhan. Namun karena masih dalam kondisi pandemi ini, kami harus menahan diri demi kesehatan kami Tuhan. Maka Bapa, kami mohon tetap berikan sukacita yang daripada-Mu kepada kami, supaya kami boleh tetap merasakan sukacita apapun yang menjadi alat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami berharap Tuhan, tidak lama lagi, sebentar lagi Engkau akan pulihkan dunia ini Bapa, dan kami sudah bisa hidup normal. Bapa yang baik, berkati pekerjaan orang tua kami, agar kami Tuhan dicukupkan oleh berkat-berkat dari-Mu Tuhan. Bukakan segala pintu berkat-Mu bagi orang tua kami, orang tua adik-adik kami dalam mencukupi kehidupan keluarga mereka. Berkati juga adik-adik kami Tuhan, masa ini masa-masa libur Tuhan, kemanapun kami melangkah, kami tetap dalam tutup bungkus Tuhan. Kami boleh tetap menjaga protokol kesehatan kami, agar kami selalu sehat dan terlindungi. Bapa yang baik, kami manusia yang lemah, tidak luput dari kesalahan dan dosa. Mari Tuhan Engkau kuduskan dan sucikan kami, agar kami semakin layak disebut sebagai ahli waris kerajaan Tuhan dan anak-anak Tuhan. Apapun pergumulan kami, rencana-rencana jemaat kami serahkan ke dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya ya. Mari kakak, kita ambil persembahan kita. Kalau persembahannya sudah siap, mari kita angkat persembahan kita dan berkata bersama,
Hubere doon hubani harajaon ni naibata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian Haleluya nomor 383 ayat 1 sampai 2. Marhite diati tupak. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, kami bersyukur atas berkat berlimpah yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Ini kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terima ya Tuhan, dan semoga berguna bagi pelayanan firman-Mu di dunia ini. Ajari dan bimbing kami agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Berkati agar kami tetap setia dan mau dituntun oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu tuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Tetaplah tutup bungkus kami Tuhan, dan layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan tonggo. O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganu, pasada urunami, aseto rangganu, senggoi dalam nom nami, salahkan natorsa, Dobhan hasoman nami, torang age huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat menikmati masa libur walau terbatas karena harus tetap di rumah ya adik-adik. Mari kita tetap setia berdoa dan berharap kepada Tuhan agar hidup kita segera normal kembali. Mari juga tetap setia menjalankan protokol kesehatan agar kita terbebas dari virus yang akan mengganggu kesehatan kita. Kita harus tetap memiliki semangat dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.